Simulasi pembelajaran tatap muka SMP Negeri 8 Pekalongan. Pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 8 Pekalongan terkait masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan, keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua satuan pendidikan. Sehingga disusunlah standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 8 Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 8 Pekalongan berusaha untuk menindaklanjuti dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan kepada sekolah untuk mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada bulan Juli 2021. Untuk itu kami melaksanakan berbagai persiapan. Yang pertama, kami dari bidang kehumasan kami melengkapi persyaratan izin orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan bagi orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka kami pun melayaninya secara daring, sehingga ada pembelajaran tatap muka dan ada pembelajaran daring. Kemudian setelah itu kita lakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Untuk simulasi ini kami menghadirkan peserta didik setiap harinya 110 anak. Kami laksanakan simulasi selama 4 hari, yaitu tanggal 15 April, 16 April, 17 April, dan 19 April 2021. Tanggal 15 dan 16 April kami menghadirkan peserta didik kelas 7. Kemudian tanggal 17 dan 19 kami menghadirkan peserta didik kelas 8. Setiap harinya separuh kelas kami hadirkan, sehingga di dalam kelas pun memungkinkan adanya social distancing, ya, penerapan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Nah, untuk itu kami dalam simulasi kami mengajarkan kepada anak-anak untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan selama mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka, mulai dari mereka berangkat dari rumah datang ke sekolah, diantar orang tua, kemudian masuk ke lingkungan sekolah. Mereka kita biasakan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan pun juga harus menjadi role model yang baik tentang penerapan protokol kesehatan di sekolah, sehingga penerapan protokol kesehatan itu bisa berjalan secara maksimal, dan pembelajaran tatap muka ini harapannya bisa menjadi solusi setelah selama setahun lebih pembelajaran jarak jauh, yang itu ternyata capaian kurikulumnya memang dirasakan dan hasilnya itu memang tidak semaksimal ketika pembelajaran tatap muka. Semoga dengan simulasi ini bisa mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang baik di bulan Juli 2021 atau di tahun pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, sekolah telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, seperti penyusunan protokol kesehatan yang mengatur perlakuan terhadap murid, guru, karyawan, dan anggota keluarga. Kemudian, sekolah telah menyediakan sarana sanitasi kebersihan, toilet, tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dilengkapi dengan sabun. Kemudian sekolah telah menyiapkan termogan untuk mengukur suhu tubuh murid, guru, dan semua karyawan, memberikan akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan di sekitar sekolah, dan semua warga sekolah, murid, guru, karyawan wajib menggunakan masker di area sekolah. Untuk meminimalisir penyebaran COVID di antara peserta didik, maka sekolah telah mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 sampai 2 meter.
Jendela di setiap ruangan dibuka agar pertukaran udara baik. Menjaga kebersihan fasilitas dan lingkungan sekolah dengan melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah juga menyiapkan dukungan unit kesehatan seperti UKS dan tenaga kesehatan untuk melakukan isolasi terhadap peserta didik yang sakit. Sekolah juga menyediakan tempat sampah untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya segera setiap hari. Tetap membudayakan senyum salam sapa tanpa melakukan kontak fisik antar warga SMP Negeri 8 Pekalongan. Sebelum memasuki wilayah SMP Negeri 8 Pekalongan, terlebih dahulu diukur suhu tubuh. Suhu tubuh orang dewasa berkisar antara 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Apabila pengukuran termogan diketahui suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka orang tersebut akan diarahkan ke ruang transit dan akan diukur kembali suhunya setelah beberapa saat. Jika suhu tubuh tetap tidak turun, maka guru atau karyawan diminta pulang, sedangkan siswa dikembalikan kepada orang tua. Jika suhu tubuh pada kisaran normal, maka petugas akan mengarahkan ke tahapan selanjutnya, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Proses mencuci tangan dengan sabun tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, sehingga meminimalisir kontak fisik antar warga sekolah. Semua prosedur berlaku untuk seluruh warga SMP Negeri 8 Pekalongan tanpa pengecualian. Peserta didik yang diantar orang tua diturunkan pada titik perhentian. Orang tua wajib menunggu anak sampai dilakukan pengukuran suhu. Jika suhu normal, maka anak otomatis diarahkan masuk ke dalam sekolah. Dan jika suhu dirasa tinggi melebihi batas normal, maka siswa tersebut dapat dikembalikan pada orang tua untuk pulang. Titik akses masuk dibagi menjadi 3. Hal ini bermaksud agar mampu menguraikan kepadatan saat memasuki wilayah SMP Negeri 8 Pekalongan, yaitu saat mengantri, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan mencuci tangan, serta menguraikan kepadatan ketika pulang sekolah. Setelah melakukan tahapan mengukur suhu tubuh dan mencuci tangan, maka peserta didik diarahkan masuk ke dalam wilayah SMP Negeri 8 Pekalongan. Peserta didik juga diminta untuk berbaris rapi dan berjarak. Peserta didik berjalan sesuai dengan tanda panah yang ada di setiap lantai, agar teratur dan tidak terjadi kontak fisik saat berpapasan. Pada saat di dalam kelas, guru dan siswa diwajibkan tetap menggunakan masker
dan tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. Guru harus tetap memastikan bahwa di kelas tidak terjadi kontak fisik antar siswa maupun siswa dengan guru, dengan tetap menjaga jarak, serta memastikan bahwa pertukaran udara di dalam kelas baik dengan membuka ventilasi di setiap ruang. Jika siswa diidentifikasi sakit, maka guru mengarahkan siswa untuk menuju ruang isolasi. Ketika pulang, peserta didik berbaris satu persatu meninggalkan kelas untuk mencegah penumpukan maupun kerumunan saat jam pulang. Penjadwalan jam pulang sekolah dibuat berbeda sesuai dengan akses pintu masuk dan keluar yang telah dijadwalkan. Saat pulang, peserta didik juga diwajibkan tetap mengikuti arah yang sudah ditempelkan pada lantai dengan tetap menjaga jarak seperti ketika peserta didik memasuki SMP Negeri 8 Pekalongan. Pada saat jam pulang sekolah, peserta didik tidak boleh membuat kerumunan, sehingga ketika telah selesai tatap muka, maka peserta didik diminta langsung meninggalkan area sekolah. Selama pandemi COVID, kantin SMP Negeri 8 Pekalongan tidak dibuka. Selain itu, dilakukan pengurangan jam sehingga peserta didik tidak perlu jajan di sekolah. Peserta didik yang menggunakan sepeda, maka peserta didik tersebut akan diarahkan keluar dari kelas satu persatu. Parkir sepeda diletakkan tepat di depan kelas sehingga aksesnya akan mudah dan mencegah kerumunan peserta didik ketika mengambil sepeda. Kemudian, peserta didik langsung diarahkan untuk keluar menuju pintu akses keluar.